di sini ada oli matic ini terkontaminasi dengan air. Wah, kita akan coba. ini harusnya warnanya Warnanya merah. merah ya. Ya, Ini jadi ini merah susu nih. Merah susu nih, betul. Nah, ini kita bisa saksikan di sini. Dia warnanya merah, sekarang menjadi merah darah ya. Ini. Seperti ini ya. Jadi dia warnanya itu tercampur dengan air. Oh. Nah, efek kalau sudah tercampur dengan air seperti ini, kampas matic itu menjadi rapuh Pak Taufik. Oh iya, betul. Karena dia ada campuran airnya sehingga kampas menjadi rapuh. Kalau kampas rapuh, maka tinggal nunggu beberapa waktu saja. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan juga sobat AHPedia. Selamat sore nih kawan-kawan. Kita berkunjung ke AH Bengkel lagi nih. Ya, Mencari ilmu untuk banyak orang. oke. Mas Ardi, ini kenapa nih mobil Evalia? Ya, kita share sedikit trouble dari mobil Evalia ini. Mobil Ya. Evalia ini dia mengalami overheat, Pak. Jadi panas berlebih. Ketika dia jalan, indikator panasnya nyala. Gitu. Setelah dicek, ternyata mobil ini tadinya pernah lepas ininya, Pak. Selang ini. Oh. Nah, selang ini Radiator dilepas. ya? Nah, kenapa dilepas? Karena radiatornya buntu. Oh. Ketika radiator itu tadi buntu, maka tekanannya sangat besar sekali ya, sehingga dia selang ini lepas. Alhasil setelah selang ini dipasang, kemudian radiator dikorok, ternyata masalah belum selesai sampai situ. Ya, masih terjadi overheat lagi. Nah, langsung dibawa ke sini mobilnya, terus dicek sama teman-teman. Ternyata ketika dicek, ada satu saluran yang masuk ke transmisi otomatis. Jadi ketika kita buka ini Pak Taufik, ini radiatornya. Nah, ketika tadi dibuka tutupnya ini, maka di sini terlihat ada olinya. Oh. Nah, kita bingung nih, oli dari mana? Ternyata di antara saluran radiator Pak Taufik, di bawah sini dia memiliki saluran yang masuk ke dalam transmisi. Nah, ini adalah saluran yang masuk ke dalam transmisi. Jadi, kenapa ini ada masuk dalam transmisi? Sebenarnya satu di antara fungsinya adalah juga mendinginkan oli transmisinya. Jadi oli transmisi itu masuk ke area radiator di bawah sini. Ini di bawah sini ada tampungan oli maticnya. Dia ada pipanya. Nah, kalau pipanya itu tadi dia mengalami kebocoran, tentunya oli yang ada di sini akan masuk ke dalam sistem radiator. Atau mungkin air dari radiator masuk ke dalam ruang oli matic. Ya. Sehingga yang terjadi ini berkurang, panas berlebih. Karena dia berkurang airnya. Oh iya, air berkurang masuk ke matic, kemudian panas berlebih. Nah, yang terjadi efeknya apa? Di sini ada oli matic ini terkontaminasi dengan air. Wah. Kita akan coba. Ini harusnya warnanya merah. Merah ya. Ya, ini jadi ini merah susu nih. Merah susu nih, betul. Nah, ini kita bisa saksikan di sini. Dia warnanya merah, sekarang menjadi merah darah ya. Ini. Seperti ini ya. Jadi dia warnanya itu tercampur dengan air. Nah, efek kalau sudah tercampur dengan air seperti ini, kampas matic itu menjadi rapuh Pak Taufik. Oh iya, betul. Karena dia ada campuran airnya sehingga kampas menjadi rapuh. Kalau kampas rapuh, maka tinggal nunggu beberapa waktu saja. Kampasnya mobil menjadi selip. Masuk D nggak jalan. Harus masuk gigi 1 dulu. Nah, nanti lama-lama seal piston juga akan mengalami aus, yang terjadi mobil nggak bisa jalan. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kami pun juga menyarankan ke pemilik mobil, pertama harus mengganti radiator, karena penyakit utamanya ada di radiatornya. Di dalam ya? Ya, dalam sini radiatornya udah keropos. Kemudian yang kedua harus mengganti termostatnya. Termostat nanti akan kita lepas, kita cek, kemudian kita ganti saja karena murah juga harganya. Bisa jadi karena termostat dia nggak membuka, akhirnya timbul tekanan berlebih. Seperti itu. Pantesan tadi pipanya selangnya bisa lepas. Lepas ya. Betul. Kemudian yang ketiga, tetap kalau sudah terjadi seperti ini, kita wajibkan untuk overhaul matic. Karena sebelum memakan biaya yang berlebih, mendingan kita bongkar matic sekarang, kita cek satu persatu. Kalau memang kampasnya perlu diganti, sebelum mogok di jalan kita ganti. Seperti itu Pak Taufik. Dan juga olinya kita ganti. Mas Ardi, ini penyebab utamanya
bisa bocor aliran Ya. pendingin oli matic ya. Ini apa nih? Tentu yang pertama adalah si radiator ini keropos, Pak. Sistem radiator keropos, kenapa keropos? Pertama bisa jadi usia. Oke. Tapi kalau dilihat dari air yang digunakan adalah airnya tidak menggunakan coolant. Sehingga untuk korosinya lebih cepat. Kemungkinan besarnya lebih cepat ya. Kemungkinan besar lebih cepat. Jadi sebaiknya untuk mobil-mobil yang generasi baru, kalau mobil-mobil lama nanti dikasih coolant malah tambah. Iya, keropos. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang generasi baru, injeksi radiator sebaiknya menggunakan long life coolant. Jadi coolant yang memang khusus untuk long life. Seperti itu. Karena apa? Tujuannya lebih mengawetkan radiator ini supaya dia nggak keropos. Gitu. Kemudian yang di sisi lainnya bisa jadi karena ini Pak Taufik ya, tekanan yang termostat itu tadi dia tidak membuka ketika mesin panas. Dia memang sirkulasi, tapi kalau dia tidak terbuka sirkulasinya menjadi lambat. Mas Ari, Ya. ada gejala nggak sih kalau air radiator masuk ke oli matic? Oli matic. Oke. Kalau untuk gejalanya sih kita nggak sempat memperhatikan Pak ya. Ya. Jadi paling nggak dampaknya ada. Dampaknya adalah tahu-tahu kopling jadi slip atau matic transmisi itu menjadi slip. Atau transmisi ketika dioperasionalkan di D nggak jalan sama sekali. Jadi ketika oli di tap udah kondisinya seperti ini. Jadi untuk tanda-tandanya ya hanya memperhatikan kondisi level ini ya, air yang ada di tanker reservoir. Kalau air dari tanker reservoir itu tahu-tahu mendadak cepat habis. Kemudian mobil terjadi overheat, maka ketika terjadi overheat itu tadi kita harus mengecek. Kalau dia mobilnya manual sih so far cuma ngecek sampai ke busi. Nah, tapi kalau matic kita harus memperhatikan kalau dia maticnya bukan CVT, matic yang masih konvensional yang membutuhkan pendinginan di radiator, maka kita harus ngecek juga oli transmisinya. Ketika oli transmisinya dia bercampur dengan air, maka kita jangan terlalu menunda terlalu lama karena berakibat pasti akan merontokkan kampasnya. Seperti itu. Ini kejadian tiba-tiba atau dia berlahan-lahan mungkin kecil dulu olinya? Itu ya, pasti kecil dulu. Jadi kecil dulu, kok airnya mendadak habis, larinya kemana? Di antaranya adalah kalau dia pakai cooler atau heater yang ada di ininya, yang ada di sistem AC, kemungkinan lari ke sana. Di sisi lain kalau dia misalnya menggunakan yang matic kayak gini, larinya akan ke transmisi. Baik. Selain dari mesin ya Pak ya. Baik, berarti apa yang harus dilakukan oleh pengguna mobil matic konvensional? Ya, ketika kita menggunakan mobil matic konvensional, pertama perhatikan kondisi oli transmisinya. Jangan sampai kita ngecek oli transmisi dalam kondisi hidup, tahu-tahu olinya nambah. Nah, ini tanda tanya. Kalau dia nambah berarti ada air yang masuk ke sana, atau mungkin kalau dia berkurangnya terlalu drastis, sementara nggak ada kebocoran di sistem ininya ya, mekanikalnya seperti seal input shaft, kemudian seal drive shaft-nya, dia nggak ada kebocoran, maka bisa jadi larinya ke arah radiator. Nanti ketika radiator ini kondisi dingin dibuka, dia ada olinya, maka bisa jadi olinya dari oli transmisi matic. Di mana posisi olinya, Mas? Kita buka di sini, dia ditutupnya sini, Pak. Nah, di sini di area sini paling nggak ada pertemuan air dan juga oli. Jadi dia seperti ini, timbul bintik-bintik kayak gini. Ya ini bekas oli ya? Bekas oli ini. Minyak berarti ya? Minyak. Mas, apa pembedanya antara oli yang dari matic dan oli yang dari mesin? Kalau yang oli dari mesin kita bisa ngecek di ini ya Pak, ditutup oli mesinnya. Dia pasti akan ada timbul putih-putih. Kalau timbul putih-putih seperti terlebih kalau ada lebih parah kopi susu ya, itu pasti dari oli mesin. Sementara kalau kita starter ya, air akan naik. Berarti gasnya jebol. Gasnya jebol, dia olinya turun seperti itu. Tapi kalau yang dari matic ini, kita starter, kemudian kita cek oli maticnya. Kalau olinya dia bertambah, kuantitasnya dia bertambah dan ada campuran airnya, maka dia larinya ke sana. Ini kalau dari dipstick sendiri kelihatan nggak Mas ini ada air? Kelihatan? Kelihatan ada air. Seperti itu. Makanya tadi ketika kita cek dipsticknya, ada airnya langsung kita tap. Ketika ditap, kondisinya seperti ini. Memang dari pengakuan dari customer, sebelumnya kan ini kan mobil mogok ya. Kemudian dikerjakan di teman-teman bengkel yang lain. Sempat dikasih pertolongan pertama yaitu dengan dari bengkelnya ini memang sudah di bypass. Di bypass. Nah, ini Pak. Ditutup? Ya. Nah, jadi ketika dia sudah di bypass ini berarti sirkulasi yang masuk ke matic memang sudah dimatikan. Dan maticnya ini sudah diganti olinya. Begitu dicek, dibuka olinya masih terkontaminasi sama air. Kemungkinan air yang tersirkulasi sampai ke konverter, kemudian kontrol valve
itu yang nggak bisa terjangkau keluar Pak. Makanya perlu dilakukan overhaul untuk menghilangkan cairan. Kenapa yang dilakukan adalah memutus selangnya? Karena radiatornya keropos Pak. Kenapa tidak langsung diganti? Mungkin stoknya nggak punya. Oh. Jadi ketika radiator keropos, maka pertolongan pertamanya memang harus dilakukan seperti ini. Dilakukan penutupan. Ini Jadi, tidak masalah dengan panas oli, jadi tidak ya, berkurang? pasti oli akan menjadi lebih panas. Oke. Oli yang ada di transmisi. Berarti ini tidak bisa dilakukan cara paling Cara paling untuk jangka sementara? panjang tidak aman. Oke. Untuk jangka pendeknya, untuk mencari bengkel terdekat atau mengganti radiator dalam jangka waktu yang pendek, itu bisa dilakukan. Oke, baik. Mas Ardi, bisa diberikan catatan bahwa oli dari transmisi matic itu tetap harus didinginkan? Ya, beberapa Pak. Jadi untuk yang oli-oli matic konvensional lama, itu mereka kan untuk maticnya dia tidak memiliki pendingin. Betul. Kecuali dengan radiator. Radiator. Kalau untuk yang tipe-tipe CVT, dia sudah ada coolernya sendiri. Oke. Nah, jadi ya memang diantara fungsi oli, karena di sana ada pompa olinya. Ya. Pompa oli kan bertekanan. Ya. Otomatis kalau dia bertekanan tentu akan bertambah panas. Nah, terakhir Mas Ardi, Ya. ini apa yang akan dilakukan oleh Mas Ardi terhadap mobil ini? Oke, dikarenakan mobil ini dia sudah terkontaminasi airnya masuk ke ini matic ya, kita melakukan approval supaya customer membongkar maticnya. Oke. Bongkar matic kita harus untuk jangka panjang ya, kebaikan jangka panjang. Meskipun saat ini masih bisa berjalan, tapi biasanya mobil seperti ini Pak Taufik, apabila dia sudah dipakai di kecepatan tinggi lama, misalnya kena tol, Ya. kemudian jarak jauh, Ya. pasti nanti nggak lama kampas akan ambrol. Untuk kasus yang sudah ya. Oh, karena Kampas kena akan- air tadi. karena sudah terkontaminasi dengan air. Maka dari itu kita sarankan untuk pembongkaran matic, kita bersihkan kontrol valve-nya, kampasnya apabila diindikasikan dia akan terkelupas, maka kita langsung ganti kampasnya seperti itu. Kemudian penyebab utamanya radiator harus diganti, ya. termostat harus diganti. Oke. Seperti itu Pak Taufik. Mas, terakhir ini terakhir terus nih. Oh, iya. Karena ini bagus nih pertanyaannya muncul terus Mas. Kan kalau tadi terkontaminasi dengan air, Ya. nah, kampas koplingnya itu kan kemungkinan besar rontok, bisa rontok. Ya. Nah, apakah itu harus diganti semua atau seperti apa? Ya, ketika dia sudah terkontaminasi sama air, kebanyakan rontoknya semua Pak. Jadi kita harus ganti semua kampas. Seperti itu. Daripada pokok di jalan, mendingan sekarang mumpung di bengkel dibongkar. Mas, biaya estimasi. Ya, untuk estimasi penggantian kampas matic kita menggunakan yang alternatif part. Oke. Itu kisaran habisnya sekitar 5.300.000. Itu udah berikut dengan gasketnya, Gasket. set original. Set original. Kalau gasket original. Kalau kampasnya kita menggunakan alternatif part dan juga oli maticnya. Itu Oke. sudah keseluruhan. Untuk alternatif part yang digunakan untuk kampas itu ada ini enggak? Ada perbedaan dengan asli dah? Ya, untuk perbedaan bahan. Oh, untuk bahan. ketebalan dan ininya sama. Dimensi sama. Dimensi sama. Jadi tidak akan ada apa rasa Ya, hentakan yang hentakan berlebih, kemudian gitu? slip itu Nggak enggak. ada. Ya. Oke. Karena kita juga pernah melakukannya. Kalau asli berapa Mas? Per lembarnya 500.000, di sana ada belasan lembar, ya bisa dihitung kurang lebih. Habisnya kalau kita pernah bongkar itu ya 15 jutaan. Itu jasa dan ini. Ya, jasa Dan ada part. spare part-nya. Oke. Spare part kampas. Seperti itu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih, Pak Adi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.